Perkenalkan, kami dari kelompok 5 media pembelajaran matematika Spin the Roulette. Kami di sini akan membahas terkait media pembelajaran kami. Namun, sebelum kita lanjut ke dalam videonya, saya akan perkenalkan anggota-anggota saya. Pertama, saya sendiri, Timothy Tanujaya, NIM K1319067. Dan teman-teman saya ya, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Manfaat dari alat peraga ini adalah untuk menjelaskan materi, yaitu peluang empirik dan teoritik, di mana memerlukan tampilan visual sebagai bantuan siswa dalam memahami materi, sehingga alat peraga ini dirasa tepat untuk menanamkan konsep materi sehingga bisa tersampaikan dengan jelas. Alat peraga Spin the Roulette ini diharapkan menjadi salah satu solusi dari kesulitan siswa sehingga dapat membantu dalam memahami konsep dasar yang penting terkait dengan peluang, yaitu empirik dan teoritik, dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang, yaitu peluang empirik dan teoritik. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pembuatan dan selayang pandang mengenai alat peraga maya kami, yaitu Spin the Roulette. Di sini kami menggunakan aplikasi Notepad++ dalam pembuatan website ini. Kurang lebih seperti ini untuk codingnya, untuk coding video, ini untuk coding kejadiannya saling lepas, ini untuk coding latihan, dan ini untuk coding materi. Apabila kita buka melalui website, maka akan tampil sebagaimana berikut. Ini untuk tampilan materi. Nah, untuk lebih dapat memahami materi, maka bisa langsung menuju ke kejadian saling lepas atau kejadian saling bebas, kejadian bersyarat, maupun ke latihan dan video pembelajaran. Sebagai contoh, kita akan menuju ke kejadian saling lepas. Di sini akan ada roulette-nya. Lalu di sini akan ada opsi untuk mengatur ulang, mengirim kembali ke materi maupun atau menuju ke latihan dan video pembelajaran. Apabila kita kirim tanpa mengisi kotaknya, maka akan terjadi peringatan untuk mengisi kotak ini sebelum mengirim. Apabila kita isi secara acak, seharusnya ini diisi berdasarkan data pada roulette-nya, tapi di sini sebagai contoh, karena di video yang berikutnya akan dijelaskan secara rinci untuk penggunaan ini oleh teman saya. Nah, seperti ini. Lalu kita kirim. Apabila salah, akan terjadi peringatan seperti ini. Lalu, ya, ini salah semua ya. Lalu, kita bisa mengatur ulang ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke latihan. Nah, sini terdapat latihan yang bisa dikerjakan, lalu dikirim ataupun di reset jawabannya. Lalu ada pembahasan juga di sini. Nah, di sini terdapat pembahasan soal di atas. Lalu kita bisa menuju ke video pembelajaran. Nah, di sini untuk video pembelajaran, yang dimana ini akan terhubung langsung di link YouTube. Nah, seperti itu, nanti bisa ditonton hingga tuntas. Lalu kita bisa kembali ke materi maupun latihan. Ini untuk kembali ke materi. Oke, jadi seperti itu untuk alat peraga maya kami, yaitu Spin the Roulette. Atas perhatiannya, terima kasih.
Peluang kejadian majemuk yang pertama adalah peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Nah, pada media pembelajaran kami yaitu Spin the Roulette, untuk kejadian saling lepas, kami menampilkan dua roulette dan ada petunjuk penggunaan pada sebelah kanan dan disertai dengan tempat untuk mencatat di bawah. Sesuai dengan petunjuk pada kejadian saling lepas, yang pertama dilakukan adalah memutar kedua roulette. Nah, pada pemutaran pertama ini, roulette 1 muncul angka 5 dan roulette 2 muncul angka 3, sehingga pada pemutaran pertama muncul jumlah angka 8. Lakukan sekali lagi untuk memutar dua roulette. Pada roulette pertama muncul angka 6 dan roulette kedua muncul angka 5, sehingga pada pemutaran kedua muncul jumlah angka 11. Nah, muncul jumlah angka 8 pada pemutaran pertama, kita anggap sebagai kejadian A, dan muncul jumlah angka 11 pada pemutaran kedua, kita anggap sebagai kejadian B. Nah, kemudian siswa diminta untuk menganalisis kemungkinan lain yang memiliki jumlah yang sama dengan kejadian A dan kejadian B. Sehingga untuk kejadian A, kemungkinannya adalah 2, 6, kemudian 3, 5, kemudian 4, yang selanjutnya 5, 3, dan yang terakhir adalah 6, 2. Untuk kemungkinan pada kejadian B, yang pertama 5, 6, dan 6, 5. Sehingga banyak titik sampel kejadian A ada 5, dan banyak sampel untuk kejadian B ada 2. Dengan banyaknya titik sampel secara keseluruhan adalah 36. Peluang kejadian A berarti NA per NS, yaitu 5 per 36. Kemudian peluang kejadian B adalah 2 per 36. Untuk peluang A gabung B adalah peluang A ditambah dengan peluang B, seperti yang ada pada petunjuk. Sehingga peluang A gabung B adalah 7 per 36. Selanjutnya bisa disubmit. Nah, ketika jawaban sudah tepat, maka akan muncul selamat jawaban Anda sudah tepat. Nah, ketika ada inputan yang salah, misal NA siswa menebak dengan salah yaitu sebanyak 6, ketika disubmit maka akan muncul peringatan yaitu banyaknya titik sampel kejadian A salah. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya yaitu kejadian saling bebas. Seperti yang kita tahu, kejadian saling bebas adalah keadaan di mana kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua, begitupun sebaliknya. Nah, dalam media ini, kami menggunakan dua roulette sebagai parameternya. Nantinya, anak diajak untuk mengamati salah satu contoh kejadian saling bebas. Anak juga bisa mencobanya sendiri dengan membaca petunjuk yang ada di sebelah kanan. Nah, pertama-tama,
Anak diminta untuk memutar kedua rulet ini secara bersamaan, seperti ini. Pada rulet biru muncul angka 3, dan pada rulet hitam muncul angka 5. Kemudian tuliskan angka-angka ini pada kolom yang telah disediakan. Angka 3 pada biru dan angka 5 pada hitam. Kemudian anggap munculnya angka 3 pada rulet biru sebagai kejadian A dan munculnya angka 5 pada rulet hitam sebagai kejadian B. Kemudian analisis kemungkinan lain jika muncul angka 3 pada rulet biru dan muncul angka 5 pada rulet hitam. Maksudnya, jika pada rulet biru muncul angka 3, maka kemungkinan lain yang terjadi munculnya angka pada rulet hitam adalah ada angka 1, kemudian angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, jika pada rulet hitam muncul angka 5, maka kemungkinan yang mungkin terjadi adalah munculnya angka 1 pada rulet biru, kemudian angka 2, dan seterusnya. Hingga 6, 5. Titik sampel pada kejadian A banyaknya ada 6. Begitupun dengan kejadian B, banyaknya titik sampel juga ada 6. Kemudian seperti yang kita tahu, banyaknya ruang sampel yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian untuk peluang kejadian A, 6 per 36. Untuk kejadian B juga 6 per 36. Nah, setelah menghitung peluang-peluang kejadian A dan B, siswa akan diminta untuk menghitung peluang kejadian saling bebas ke kejadian A dan B dengan rumus seperti ini. Kemudian siswa tinggal memasukkannya di sini. Seperti yang kita tahu, 6 per 36 dikali 6 per 36 sama dengan 36 per 1296. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 36. Ketika kita submit dan jawabannya tepat, maka akan muncul kata selamat pada box ini. Sebaliknya, jika ternyata ada jawaban yang salah atau keliru, maka akan ditunjukkan bagian yang salah, bahwa di sini pembilang peluang A salah. Dan jika di sini bentuknya tidak sederhana pada hasil akhirnya, maka akan muncul peringatan untuk mengisinya dengan angka yang paling sederhana. Dengan begini, siswa akan mencoba sendiri, akan mampu mengenali sendiri apa itu kejadian saling bebas. Di sini saya akan menjelaskan peluang kejadian majemuk yang ketiga, yaitu peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian dikatakan kejadian bersyarat apabila munculnya kejadian pertama akan mempengaruhi munculnya kejadian kedua, ataupun sebaliknya, yaitu munculnya kejadian kedua akan mempengaruhi munculnya kejadian pertama. Jadi, peluang terjadinya kejadian A dan kejadian B yang dipengaruhi oleh terjadinya kejadian A dapat dituliskan PA iris B sama dengan PA dikali PB karena A. Kemudian peluang terjadinya kejadian A dan kejadian B yang dipengaruhi oleh terjadinya kejadian B dapat ditulis PA iris B sama dengan PB dikali PA karena B. Selanjutnya kita akan melihat satu kasus sederhana dari kejadian bersyarat. Nah, di sini
terdapat sebuah kasus yang mana ini adalah salah satu dari kejadian bersyarat. Jadi terdapat suatu kasus, yaitu berapa peluang terpilih sebuah angka pada pemutaran pertama dan sebuah angka pada pemutaran kedua. Dengan angka yang terpilih pada pemutaran pertama dikeluarkan dari roulette. Di sini terdapat beberapa petunjuk. Yang pertama, kita harus memutar roulette tersebut sebanyak 1 kali. Kemudian kita mencatat titik sampel dan ruang sampel pada pemutaran ini. Kemudian setelah didapat sebuah angka, kita harus menghapus angka tersebut. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan. Oke. Pemutaran pertama muncul angka 4. Ya. Berarti NA-nya adalah 1 karena muncul sebuah angka. Dan NS1 adalah 6. Selanjutnya adalah kita harus mengeluarkan angka yang terpilih tadi. Berarti angka 4 kita hapus. Dan kita melakukan 1 kali pemutaran lagi. Ya, untuk pemutaran kedua kita memperoleh angka 5. Jadi NB adalah 1. Sedangkan NS2 adalah 5 karena 6 dikurangi 1. Selanjutnya kita mencari PA. PA yaitu NA dibagi NS1, sehingga 1 dibagi 6. Sedangkan PB karena A yaitu NB dibagi NS2, yaitu 1 dibagi 5. Sehingga peluang kejadian bersyarat yaitu PA iris B sama dengan PA yaitu 1 dibagi 6 dikali dengan PB karena A yaitu 1 dibagi 5, sehingga hasilnya adalah 1 bagi 30. Selanjutnya kita akan coba submit. Nah, di sini akan muncul sebuah notifikasi, selamat, jawaban Anda sudah tepat. Lalu bagaimana kalau siswa salah memasukkan angka? Misalnya NS1 siswa memasukkan angka 5. Berarti di sini PA 1:5 dan ini adalah 1:5 dikali 1:5. Hasilnya 1:25. Kita coba submit. Nah, di sini akan muncul letak di mana siswa tersebut salah, yaitu di sini NS1 salah. Seharusnya adalah 6, kemudian penyebut PA salah, seharusnya adalah 6, dan kemudian penyebut pada hasil akhir juga salah, yang seharusnya adalah 30. Kemudian bagaimana kalau siswa tidak memasukkan angka? Di sini misalnya NS1-nya kosong, tidak diisi. Kita coba submit. Nah, di sini akan muncul sebuah notifikasi, please fill out this field. Kita harus mengisi semua bidang. Berarti kalau di sini seharusnya NS1 adalah 6, kemudian PA ini adalah 1 dibagi 6, kemudian PA iris B 1 dibagi 6 dikali 1 dibagi 5. Hasilnya adalah 1:30. Kita submit dan jawaban kita sudah tepat. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye.